Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Arja Sudarsana. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya dengan topik proporsi dan skala. Proporsi dan skala. Proporsi dan skala saling terkait satu sama lain jika skala menyiratkan tentang ukuran sesuatu dibandingkan dengan sebuah standar referensi ataupun ukuran sesuatu yang lain, maka proporsi merujuk pada kepantasan atau hubungan harmonis satu bagian dengan bagian lainnya atau dengan bagian keseluruhan. Proporsi-proporsi material. Seluruh material bangunan di dalam arsitektur memiliki sifat elastis, kekerasan, dan daya tahan yang unik. Sebuah material kayu, sebagian bahan yang cukup fleksibel dan elastis dapat dipakai menjadi tiang dan balok linier papan dan sebagai elemen pembentuk ruang pada konstruksi rumah batang kayu. Proporsi-proporsi struktural. Elemen-elemen struktur dituntut untuk mampu membatangi ruang dan menyalurkan beban mereka melalui penopang-penopang vertikal ke sistem pondasi sebuah bangunan. Balok dan kolom menegaskan keberadaan ruang dan menunjukkan skala serta struktur yang hierarkis. Dilihat pada cara balok-balok tepi ditopang oleh balok anak dan balok anak ditopang oleh balok induk. Setiap elemen akan bertambah tebalnya jika beban dan bentangannya juga bertambah. Proporsi-proporsi pabrikan. Unsur-unsur ini dibuat secara massal di dalam pabrik yang dapat memiliki ukuran-ukuran dan proporsi standar yang dikenakan padanya oleh para produsen perorangan maupun standar industri. Misalnya blok beton dan bata biasanya serta kayu, lapis, dan bahan-bahan tipis lainnya. Sistem-sistem proporsi. Sistem-sistem proporsi dapat memberikan kesan keteraturan dalam meningkatkan kualitas kemenerusan sekuen ruang dan dapat menghasilkan hubungan antara elemen-elemen eksterior dan interior sebuah bangunan. Teori-teori proporsi sebagai berikut. Yang pertama, penampang emas atau golden section. Yang kedua, susunan-susunan klasik. Yang ketiga, teori-teori Renaissance. Yang keempat, modular. Kelima, Kent. Keenam, antropometri. Yang ketujuh, skala. Penampang emas atau golden section. Golden section memiliki beberapa sifat geometris dan aljabar yang dapat diperhitungkan keberadaannya. Semua deretan yang didasarkan pada golden section seketika menjadi adiktif dan geometris. Deretan yang hampir mendekati golden section dalam angka-angka keseluruhan adalah deret Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Deret numerik 1, Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qn. Setiap angka merupakan jumlah dari kedua angka sebelumnya. Garis-garis yang mengatur. Sebuah garis yang mengatur adalah suatu jaminan yang menentang ketidakteraturan. Garis pengatur memasukkan bentuk nyata yang matematis ini yang memberikan persepsi yang meyakinkan mengenai tatanan. Tatanan klasik. Tatanan ini dipresentasikan ke dalam proporsi elemen-elemen mereka melalui ekspresi keindahan dan harmoni yang sempurna. Teori-teori Renaissance. Prinsip Pythagoras adalah segala suatu diatur menurut angka dan masuk ke dalam suatu proporsi estetika. Dengan menerapkan teori Pythagoras dapat mengembangkan perbandingan-perbandingan rangkaian tak terputus yang membentuk dasar proporsi bagi arsitekturnya. Ini 7 bentuk
dasar denah yang ideal untuk ruangan. Yang kedua, menentukan ketinggian ruang. Modular. Le Corbusier mengembangkan sistem proporsi dengan menerapkan teori modular untuk menyusun dimensi-dimensi yang mengandung dan yang dikandung. Modular tidak hanya serangkaian angka dengan suatu harmoni dasar, namun juga sebagai suatu sistem pengukuran yang dapat mengatur panjang, permukaan, volume, dan mempertahankan skala manusia di mana-mana. Ini ada karya prinsip Le Corbusier yang mencontohkan pengguna modular adalah United the Habitation yang menggunakan 15 pengukuran untuk membawa skala manusia kepada sebuah bangunan sepanjang 140 meter, selebar 24 meter dengan setinggi 70 meter. Unit pengukuran lainnya yaitu Ken yang diperkenalkan pada akhir pertengahan abad pertengahan Jepang. Awalnya digunakan hanya untuk menandai interval atau dua kolom yang divariasikan dalam ukuran. Anthropometri. Anthropometri merujuk pada pengukuran proporsi dan besaran tubuh manusia. Kesulitan proporsi anthropometri ini dapat sifat data yang dibutuhkan untuk kegunaannya. Misalnya dimensi-dimensi yang diberikan dalam milimeter atau adalah pengukuran rata-rata dan hanya sebagai panduan yang harus dimodifikasi untuk memuaskan kebutuhan pengguna khusus. Skala visual. Konsep mengenai skala visual yang merujuk tidak kepada dimensi aktual suatu benda, tapi lebih kepada seberapa kecil atau besar suatu tampak berkaitan dengan ukuran normalnya atau pada ukuran benda di dalam lingkungannya. Skala manusia dalam arsitektur didasarkan pada dimensi dan proporsi tubuh manusia. Kita dapat menghitung ruang yang lebarnya demikian rupa sehingga kita dapat menganggapi dan menyentuh dinding. Kita juga dapat menggunakan elemen-elemen yang memiliki makna manusiawi dan juga dimensi-dimensi terkait terhadap dimensi postur, langkah, gapayana, atau cengkraman kita. Skala manusia. Ini contoh gambar skala manusia yang pertama dan yang kedua. Perbandingan skala struktur arsitektural dari berbagai periode dan tempat bersejarah yang digambar dengan skala yang serupa. Persepsi kita mengenai seberapa besar suatu benda atau suatu tempat adalah selalu relatif terhadap lingkungan dan ukuran yang biasa kita rasakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.